Oke, selamat sore Bang Sridharan. Sore. Bang, boleh sedikit dijelaskan ini tentang kronologis permasalahannya Ibu Emilia. Boleh diceritakan sedikit kronologisnya biar saya lebih tahu dulu permasalahannya yang seperti apa. Langsung aja Bu. Ya, begini, saya kan di sini mau meminta perlindungan hukum karena saya udah nggak ada masalah sama mantan, tapi saya disomasi. Jadi merasa hidup saya ini nggak tenang gitu loh. Karena saya selama ini diapa-apain saya tuh diem, itu aja. Gitu. Karena saya sama mantan itu menikahnya itu secara resmi, bukan nggak ada paksaan apapun. Seru kayak yang dia bilang, saya dinikah paksa, saya dijebak kayak gitu. Jadi saya itu merasa hidup saya itu tertekan kayak gitu. Padahal selama ini pernikahan ibu dengan sang mantan suami ini secara resmi. Ya, pernikahan resmi dan pihak keluarga juga tahu karena orang tua dia juga ada tanda tangan juga di sini. Ini tanda tangan keluarganya, ini di sini juga ada, semua resmi. Gitu aja. Waktu boleh saya tanya, waktu menikah itu di negara? Di Temanggung, Jawa Tengah. Oh, di Temanggung, Jawa. Di KUA Temanggung, Jawa Tengah. Ya. Jadi menikahnya suka sama suka ya? Suka sama tidak suka. ada yang dipaksa atau dijebak, gitu nggak ada ya? Tidak ada. Karena kami pacaran dari 2017. Jadi kami menikah siri. Pertama kami menikah siri di tahun 2018. 2018. Bulan Maret. Apa sih yang menyebabkan hubungan antara suami istri mungkin dengan sang mantan ini retak? Apakah ada orang ketiga apa seperti apa? Yang saya rasakan dia selalu bermain dengan banyak perempuan, membohongin saya. Dia banyak selingkuh, selalu chatting sama perempuan, pergi sama perempuan tanpa pengetahuan saya. Dia membohongin saya, katanya kerja. Itu aja. Jadi kita berantem terus. Katanya dia konten, tapi enggak. Pernah dia pun ke hotel sama wanita itu dari Bandung datang ke Jogja, dia booking hotel di sana di Win Resort. Itu sempat tahu dari lama-lama baru tahu, karena saya nggak mau nuduh dulu, saya mesti cari bener apa enggak. Nah, lama-lama tahu ternyata betul. Gitu, karena ceweknya lama-lama mengaku, aku nggak tahu kalau dia itu ada istri. Jadi ceweknya minta maaf sama saya. Jadi ngakunya single? Iya. Kalau sama cewek-cewek dia memang ngakunya sekolah atau traveling kayak gitu aja. Dia nggak mengakui kalau ada istri. Oke, kalau boleh saya tahu pekerjaan sang mantan suami ini apa sih sebenarnya pekerjaan tetapnya? Ngoten aja di media sosial, buka YouTube. Konten aja. Kenalnya di mana Mbak? Awalnya cikal bakalnya di mana? Saya kenalnya di Malaysia, sama-sama kerja. Mbak kerja apa di Malaysia dulu? Saya kerja jual buah-buahan. Mantan suaminya? Kerja di restoran. Sebagai apa? Di kasir, kadang dia masak, karena kan kalau di Malaysia itu kerjanya kadang masak, kadang di kasir. Yang saya tahu itu aja. Selama berumah tangga dengan sang mantan ini, apa aja sih mungkin permintaan dia yang selama ini mungkin banyak harta atau apa, uang yang dihambur-hamburkan? Ya, dia paling beli baju, dia minta laptop, drone, gimbal yang buat itu kamera. Jadi kepentingan untuk kepentingan dia. Mbak yang beli semua? Semua pakai uang saya. Waktu dia datang dia juga nggak pakai, bawa uang 10 juta itu duit saya juga. Karena dia pertama kali datang 2018, saya kasih 10 juta. Di tahun 2019 dia bawa lagi itu yang 10 juta, tapi yang 8 juta untuk kita ke kedutaan Pakistan yang di sini Jakarta. Itu untuk bayar NOC itu 8 juta yang saya ingat itu. Oke.
Oke, selain itu tadi ada sempat bilang apa? Sampai jual tanah ya buat ADP mobil ya? Mobil. Iya. Terus setelah itu nggak ada angin, nggak ada hujan. Setelah 1 tahun dinyatakan sudah bercerai, gitu ya? Tidak ada pemberitahuan sebelumnya Dia gitu. pergi ke Jakarta di Februari. Dia setelah dapat semua, udah ada handphone, ada semua, ada mobil, dia pamit saya itu ke Jakarta mau bisnis, mau kerja. Terus katanya, oke, saya izinin, sebagai istri saya mesti izinin dukung suami sukses. Nah setelah itu, nah dia ini juga mau memalsukan tanda tangan juga, tapi udah ketahuan saya. Memalsukan tanda tangan apa? Dia mau EPO. Oh, Dia mau EPO kan, dia baru saja, dia datang ke saya itu sambung kitas, dia baru sambung kitas yang untuk 2 tahun. Setelah itu dalam berapa bulan kayak gitu dia datang lagi ke saya, karena udah ketahuan dia mau EPO, mau tanda tangan, malsuin tanda tangan saya. Tapi pihak imigrasi yang di Wonosobo Temanggung itu nelpon saya, bener Emilia mau ini? Enggak, saya bilang enggak. Saya bilang kalau masih terusin saya akan minta lapor. Berarti udah ada upaya untuk memalsukan tanda tangan Mbak saya, ya? Iya. Oke. Di imigrasi mana? Wonosobo. Wonosobo ya? Iya. Oke, lanjut. Oke Mbak, sekarang apa sih yang ingin Mbak lakukan dengan menempuh jalur hukum bersama Bang Deren ini? Karena saya merasa tertekan dan dia kayaknya yang saya tahu ini banyak korban-korban, cuman mereka nggak mau speak up saja. Mungkin malu kah atau apa gitu. Jadi saya sama si Penny aja yang di media sosial, karena memang saya viralnya dari situ juga. Nggak tahu berapa korban, mungkin mereka nggak mau speak up. Kalau saya nggak mau buka aib dia aja, siapa udah. Yang penting saya mau keadilan saya. Kalau bisa dia jangan banyak ada lagi nanti yang kayak saya, kayak Penny gitu aja. Udah cukup saya sama Penny. Oke Bang Deren. Tadi ada perceraian tadi yang belum. Mbak tadi bercerai katanya. Iya. Nikahnya jelas sudah Jelas. nikah ketahuan. Iya. Nah bercerai dia kan tahu alamatnya Mbak. Tahu? Apa Mbak nggak ada panggilan dari pengadilan? Nggak ada. Mbak tahunya dialamatkan ke mana? Nggak tahu, ini tahu-tahu saya kan, Sosial saya media. sebagai istri kan bingung, saya itu digantung apa selama 1 tahun saya itu nunggu. Dia nggak pulang-pulang ya? Dia nggak ngasih Panggilan pengadilan nggak ada? pengadilan. Kalau dia nyerah saya kok di KUA Temanggung, saya selalu nanya, ada orang gugat saya enggak? Enggak, saya itu sampai capek. Nah, setelah alamatnya itu di mana? di tahun 2021 pas Desember, nah dia di media sosial katanya, oh ini Alamatnya dia di- bilang kayak gini, saya ini udah cerai pas sama si V ini. Ini saya sudah ada, dia ngupload tapi dia terus dihapus gitu loh. Tapi udah ada fans saya yang screenshot gitu. Jadinya saya buru-buru ke Jakarta. Saya ingin tahu karena saya nggak mau digantung gitu loh, biar enak kayak gitu saya. Ini panggilannya Nah di ternyata Jakarta. Ya. ternyata di sini ini saya cek ini alamat saya kok di apartemen Kalibata City, sedangkan Pernah dia tinggal tahu di situ Mbak? saya 1 kali pun nggak pernah menginjakkan kaki di Kalibata City. Seumur hidup saya nggak pernah, sampai sekarang saja saya nggak tahu ini di Pemalsuan mana. dong itu? Gitu. Tapi dia waktu itu dia masih berhubung sama saya, dia tahu WA saya dan dia pun masih memakai SIM mobil pakai alamat saya. Tapi Di sekarang Temanggung saya nggak ya? tahu Di kan. Temanggung ya? Mm-mm. Waktu itu ya. Ya, dia tahu alamat saya di Temanggung gitu. Tapi dia di sini alamatnya udah beda. Di akte itu saya nggak dapat panggilan apa, kayak gitu, nggak dapat. Tahu udah ada. Tahu-tahu udah putusan, ada ya? putusan. Saya nggak tahu apa-apa, dia ini semua nggak tahu. Berarti tanpa sepengetahuan Mbak dia melakukan itu ya? Iya. Nggak tahu. Oke Bang Deren, Bang, sebagai seorang mungkin kuasa hukum, langkah apa sih Bang nanti yang akan Abang tempuh nih dengan, kan ini juga diduga ada pemalsuan Bang, Ya. akan gitu gimana Bang? Jadi saya dihubungin oleh Mbak ini. Mbak ada lihat saya mungkin di sosial media ya. Jadi saya dihubungin oleh Mbak, bahwasanya
disomasi oleh oleh lawyernya mantan suaminya. Pertama kali saya bilang ya udah mungkin hanya teguran biasa kan. Tapi saya tanya apa kesalahannya. Mbak merasa tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Ya udah kita lihat. Ternyata kemarin dikirimin somasi yang kedua. Ya udah, jadi Mbak mau ke Jakarta, mau ketemu saya, mau meminta pendampingan hukum. Jadi jangan sampai hak-hak Mbak teraniaya. Dia warga negara Indonesia, kok dia yang diginiin sama orang asing kan gitu. Nah, ini negara kita loh. Prioritas itu buat warga negara dulu, baru ke warga asing kan gitu. Betul. Lagian apa salahnya gitu. Kalau seorang wanita ini info dari Mbak ini kan dengan nama pernikahan dipelorotin, uangnya semua diambil, harta-hartanya dijual untuk beli kepentingan sendiri, ujungnya ditinggalkan begitu saja. Dan ini sudah tidak manusiawi ini begini. Ya. Terlepas dari itu, ini ada cerita-cerita baru lagi, ada pemalsuan tanda tangan lah, pemalsuan dokumen lah. Nah, ini input baru dari apa kita. Gitu. Prinsipnya sih kita tidak pernah mengganggu orang ya. Gitu. Kita prinsipnya selalu bela yang benar, bukan bela yang bayar. Ya. Yang penting benar. Nggak ada duit pun kita bela. Udah itu intinya. Tapi jangan wanita dijolimi begini dengan nama hukum. Hukum tidak untuk menjolimi perempuan loh. Dan tidak untuk menjadi perisai atau tameng untuk laki-laki yang berbuat tidak benar, mengintimidasi wanita-wanita yang menjadi korban mereka dengan mengenal 1-2 lawyer dan aparat-aparat yang ada. Enggak, itu tidak benar dan tidak boleh terjadi. Ini negara sudah merdeka. Ini manusia-manusia yang hidup di dalam negara merdeka dan bukan negara konflik. Ini negara damai, ya. Warga negara kita harus hidup dengan damai, bukan dengan teror, apalagi oleh orang asing yang notabene-nya memiliki banyak kesalahan. Jadi kalau dari cerita ini kan bukan Mbak ini yang melorotin harta dia sehingga dia sakit hati, malahan dia yang melorotin harta Mbak ini. Di mana harga diri kamu sebagai laki-laki hidup dari uang perempuan kamu? Kasarnya kan begitu. Yang namanya marwahnya laki-laki itu kan menafkahi wanita, bukan malah sebaliknya menyedot aset perempuan kan gitu. Jadi saya sih prinsipnya, saya profesional. Yang namanya ada orang merasa terjolimi atas nama hukum mendatangi saya, harus saya telaah, harus saya terima. Setelah itu bagaimana proses kelanjutannya, kita akan berkabar dan akan tetap kita update. Intinya selagi manusia itu halal bagi saya, ya siapapun dia, selagi dia masih manusia, dia halal untuk saya kalau dia yang berbuat jolim sama wanita, ya sampaikan aja dari Darren.